minta tolong dihargai segala apapun keputusan, yang bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila. Kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu, anak-anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan sama anak-anak? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu ini. Anak-anak Ya, mempertanyakan juga nggak Kak Bekti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali sambil bisa by phone itu? Belum, karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya. Karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone. Mas tadi menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi 2 itu untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita dari 2019. katanya dari sebelum Mas Bekti sakit, benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada kemajuan sampai akhirnya terakhirnya tuh sekarang pemilu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih menghargai privasi masing-masingnya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan pengen? Ya, insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama ke negara kayak gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa belanja Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum, karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kalau terkait rencana umroh
sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah, itu Kesepakatannya seperti apa? Ini schedule dulu lah ya. Saat ini Mau seperti beresin, itu dulu. Beresin yang sekarang ini. sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa nggak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku apa namanya, loncat dikit aja udah tuing gitu. Kapan lo loncat-loncat? Ada loncat ada apa kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Tangga. Senayan. Ya nggak gitu juga Bu. Loncat-loncat lah. Mana sih lo? Masih marahin. Boleh update sedikit tentang ini Kesehatannya? kan Oke. operasi mata kiri ya. Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang Udah bisa mikir. Dia- Ayo. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan Bukti? Jadi misalnya apa wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok punya hidung kalian itu? Masker, Pakai masker ya. Masker. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru oh ini elo gitu kayak gitu. Jadi Kalau yang dari kiri, jauh- yang kalau yang kiri. kiri. Kalau yang kanan ini apa udah masih ketutup selaput gitu. Nah kenapa ada selaput ya? tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas Ya. di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa? Kayak ketutup apa? Kayak namanya? dalam air. Kalau Ya, dalam kayak air buka mata. ya, Oh, betul. jadi blur banget. Blur banget. Tapi apa siluetnya kelihatan. Ya. Yang siluetnya bentuk kayak gini. Ya. Berarti muka cantik-cantik ganteng ini nggak kelihatan nih Mas? Enggak. Tidak terlihat. Percuma Bu. Iya, Yang kanan, kalau yang kiri, Jadi kelihatan. ya. Oke. Cantik-cantiknya. Jeleknya. Baiknya. Nggak ada Baiknya, nggak ada amin. hidungnya nih tuh. Bu, Ada lubangnya Mas? Ada Bu. nggak ada. Kapan rencananya dioperasi berarti? Operasi kanan April. April cek ulang lagi ini. Nanti kalau apa misalnya ini udah sehat apa semuanya badan sehat, Fisik. jasmani, fisik, pikiran semua, baru yang kanan ini apa Operasi. kayak selaput ini nih diambil mungkin ya. Pokoknya operasi mudah-mudahan bisa normal seperti Amin. ini. Gitu. Udah semuanya? Mungkin dari TND sendiri supportnya seperti apa sih ke Mas Indri? Buat siapa pertanyaannya? Buat Tendi. Buat Tendi. Mungkin pas dengar kabar ada isu ini, Tendi kabar. Ya itu kaget banget lah gitu. Kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin ini memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bukti di rumah aku, kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita. Bukti datang terus hanya sekilas sedikit Bukti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila yang berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Terbukti kan anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada Kadila ya. Untuk pengajuan nafkah dari Kadila itu Belum sampai ke situ mungkin ya, belum sampai ke situ. Nanti Tiga aja bulan. karena prosesnya juga masih nanti ya. Kak Bakti, Kan ngelihat Kak Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu. Iya. Gimana sih setelah akhirnya berpisah gitu? Iya, kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga. Kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan misalnya Allah lagi seperti apa ya untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku tuh. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila Sayangnya sama. itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun
masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka Iya. sampai tidur di rumah sakit sampai ya Terutama pokoknya di Lasi 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. ya, Ya kan, Bukti? betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku Malah bersyukur ya. abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti gitu. Cerita sama Tini aku nangis, cerita sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan Iya. nanti masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak. Ya. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bukti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini Ya, segala ya, macam betul. ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan yang terbaik buat Bukti dan terutama juga buat Dila gitu. Ya. Dan di atas itu juga berdoa buat pemulihan Bukti ini secara total ya, secara fisik, penglihatan, daya ingat, memori, syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan, karena nggak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih. Gitu. Bukti, yang bikin kuat apa sih Bukti nih? Yang bikin kuat tentunya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat. Masya Allah. Udah nggak ada hidungnya sakit lagi. Maaf nanti. Maksudnya bukan nggak ada hidungnya, nggak mancung, kena blesek ini. Astagfirullahaladzim. Nanti bikin hidung baru ya. Iya. Mas terakhir dong buat anak-anak sampein, karena udah seminggu Oh katanya. iya betul. Untuk Abel, Daphne Abel. Ayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir. Saya pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, soalnya jangan lupa Sayang ayah bunda. sayang ayah bundanya ya. Oke. Sehat-sehat ya. Doanya cepat sembuh ya teman-teman ya. Semoga Sehat-sehat juga ya.